Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi, melanjutkan mata kuliah kimia, topik ke-14 ya. Dua terakhir, topik ke-14 tentang prinsip kerja instrumen. Prinsip kerja instrumen pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum dimulai, dimohon teman-teman menyiapkan adab terbaiknya untuk belajar. Jadi, meskipun ini tidak saya wajibkan masing-masing untuk always on cam selama 100 menit ke depan, tetapi saya harap semuanya dalam keadaan yang fokus, dalam posisi yang baik untuk belajar, mencatat yang penting-penting gitu ya, kalau bisa jangan disambi-sambi gitu, karena manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bisa belajar, gitu ya. Sebelum kita mulai untuk kuliah pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa sebelum belajar disilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, pada pagi hari ini kimia ya, ini sebenarnya ada kaitannya dengan pertemuan yang sebelumnya tentang kimia analisis ya, analisis-analisis di bidang kimia itu apa saja, dan ini terkait dengan instrumen-instrumen untuk melakukan analisis tersebut. Ya, jadi harapannya nanti pada pertemuan hari ini teman-teman dapat belajar dan kemudian bisa memahami dan menjelaskan kembali bagaimana sih prinsip kerja berbagai macam instrumen dalam proses analisis kimia atau dalam kimia analisis. Untuk topik bahasan kita pada hari ini cukup beragam, tetapi sebenarnya tidak akan apa namanya detail sekali, nanti saya jelaskan supaya hanya menjadi gambaran teman-teman saja nanti alat-alat apa saja sih yang biasanya digunakan dalam analisis kimia gitu. Nanti akan kita mulai dari introduction dulu, kemudian ada apa namanya, di sini kita akan bahas perbedaan. Jadi dalam analisis kimia itu ada yang namanya metode klasikal ya, metode yang klasik, kemudian ada juga metode yang instrumental, ya metode yang sudah menggunakan berbagai macam peralatan modern dan peralatan canggih yang memang didesain secara khusus untuk melakukan kimia analisis. Kemudian nanti akan saya perkenalkan beberapa alat yang digunakan baik biasanya dalam preparasi ya, preparasi sampel sebelum analisis lebih lanjut, dan juga ada beberapa metode analisis kimia nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian, oke, sebagai pembukaan kita akan bahas dulu bahwa ada klasifikasi dalam analisis kimia ya. Ada yang tadi secara klasik dan secara instrumental. Ini untuk merefresh saja, kemarin kita sudah bahas ada ini ya, metode yang kemarin kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu sebenarnya pada dasarnya dia adalah metode yang klasik ya, dia metode analisis kimia yang klasik, di mana dasar prinsip-prinsip metodenya adalah dari reaksi kimia sederhana gitu. Kemudian sebagian besar analisisnya dilakukan dengan prosedur pemisahan komponen yang diuji atau analit yang akan diuji itu dipisahkan dari sampelnya, dari mixture-nya, ya, dari campurannya itu melalui beberapa tahapan, bisa dengan pengendapan atau dengan ekstraksi maupun dengan distilasi. Kemudian untuk apa namanya, analisis yang sifatnya kualitatif pada metode yang klasik ini kita menggunakan berbagai macam reagen untuk mendeteksi kandungan analit tersebut ya, bisa melalui perubahan warna, kemudian pembentukan endapan, kita melihat bagaimana sifat kelarutannya, apakah ada terbentuk aroma atau flavor yang tertentu dan lain-lainnya. Kemudian secara kuantitatif ini dari yang kualitatif dia diketahui karakteristiknya, kemudian bisa kita hitung jumlahnya ya di kuantitatif dengan pengukuran secara gravimetri. Kemarin sudah dijelaskan ya oleh Bu Lia. Gravimetri dan volumetri itu ya, titrimetri masuk di sini. Ya, sehingga kemudian kita tahu berapa estimasi jumlah misalkan atau konsentrasi analit pada suatu sampel tersebut.
Nah, kemudian kalau yang metode yang instrumental, ya, apa bedanya dengan yang metode yang klasikal ya, di sini metode instrumental itu adalah metode kimia analisis yang lebih modern, yang menggunakan berbagai peralatan canggih yang memang didesain secara khusus untuk menentukan jumlah analit dalam sampel tersebut. Biasanya apa namanya, dia cuman pakai satu mesin tertentu, gitu ya, satu mesin tertentu, kemudian itu bisa terbaca nanti berapa konsentrasinya. Itu pun nanti metodenya juga berbagai macam, nanti akan kita bahas secara sekilas ke depan. Kemudian ini ada beberapa klasifikasi umum dari metode instrumental, itu ada yang metode spektral atau spektrometri gitu ya, atau spektroskopi, kemudian elektroanalisis, dan juga metode pemisahan komponen gitu, nanti di metode instrumental. Nah, ini tadi kelanjutannya penjelasan yang lebih detail untuk metode klasikal. Ya, ini dia yang mengawali ya berbagai macam kimia analisis sebelum metode instrumental itu ada. Ya, intinya kan sebelum teknologi-teknologi canggih itu diciptakan, kita menggunakannya metode klasik ini. Jadi kita melakukan analisisnya menggunakan pemisahan berbagai macam komponen dalam suatu campuran atau suatu sampel dengan tadinya pengendapan, ekstraksi maupun distilasi. Kemudian kita pakai berbagai macam reagen dengan pembentukan warna dan yang lain-lain untuk yang kualitatif. Kemudian kita ukur jumlahnya dengan metode gravimetri maupun volumetri. Dan ini pun ya, meskipun sekarang teknologi sudah berkembang, metode-metode yang klasik ini pun juga masih tetap digunakan di berbagai macam laboratorium kimia ya, untuk berbagai macam kimia analisis. Meskipun memang secara praktikal, karena tuntutan untuk menghitung jumlah suatu senyawa dalam suatu sampel dalam konsentrasi yang sangat kecil gitu ya, atau misalnya sampelnya dibutuhkan hanya ada sangat kecil gitu, kalau misalnya menggunakan metode klasikal akan lebih susah gitu ya, sehingga kemudian dirancanglah berbagai macam instrumen ya dengan perkembangan teknologi tersebut sehingga bisa dilakukan berbagai macam analisis kimia meskipun konsentrasinya hanya kecil atau jumlah sampelnya sangat kecil, yang kemudian bisa melengkapi ya yang tidak bisa dilakukan pada analisis secara klasikal. Kemudian selanjutnya berkembanglah yang dinamakan analisis instrumental. Di sini tadi ya menggunakan peralatan yang lebih canggih dan modern, yang didesain secara khusus untuk menentukan jumlah analit dalam sampel. Gitu. Dan kalau misalkan yang klasikal tadi itu dia berdasarkan pada prinsip reaksi-reaksi kimia, kalau yang metode instrumental ini dia lebih banyak memanfaatkan karakteristik fisika pada suatu senyawa gitu ya. Jadi ada tentang konduktivitasnya, potensial elektrodanya, kemudian absorpsi dan emisi cahaya gitu ya, fluorescence gitu. Jadi di sini banyak hukum-hukum fisika yang diterapkan di dalam analisis instrumental itu gitu ya. Kalau yang klasikal tadi ya kita main-main reagen gitu istilahnya, berbagai macam reaksi yang kemudian ada destruksi senyawa kimia, kemudian ada pemecahan ikatan dan segala macam secara kimiawi. Nah, kalau yang instrumental analisis ini dia memanfaatkan karakteristik fisika dari senyawa-senyawa tersebut. Dan perkembangannya mengikuti kemajuan teknologi baik komputer maupun elektronik ya. Jadi, seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa karakteristik kimia dan fisika yang digunakan dalam metode instrumental dalam perkembangannya. Di sini ada karakteristiknya ya. Kalau bisa dilihat ya di sini memanfaatkan karakteristik berkaitan dengan radiasi di sini, kemudian tentang listrik ya, tentang elektrik, kemudian ada suhu dan radioactivity gitu ya, dan kemudian di sini ada contoh-contoh metode instrumental apa saja yang memanfaatkan karakteristik tersebut gitu ya. Contohnya ini ada spektroskopi, nanti akan kita bahas di sini spektroskopi, kemudian spektrofotometri dan fotometri, kemudian ada turbidimetri, dan yang lain-lainnya ya di sini yang memanfaatkan karakter-karakter tersebut ya, karakter kimia dan karakter fisika dari suatu senyawa. Kemudian, nah ini
kalau yang tadi secara klasik kita cuman membaginya ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau misalkan instrumental analysis ini dari jenisnya itu ada 3 ya secara umum. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi jenisnya, tapi secara umum ini ada 3 klasifikasi. Ada yang namanya spectral method ya, di sini ada dia berkaitan dengan penyerapan cahaya itu absorptiometry, kemudian scattered radiation dan emitted radiation. Namanya ada berbagai macam di sini ya. Ini sebagian besar berkaitan dengan gelombang cahaya gitu ya. Kemudian apa namanya? Ya, spektrometer gelombang cahaya gitu ya atau radiasi ya X-ray di sini, kemudian ada elektron. Jadi sifat-sifat fisikanya itu yang kemudian dimanfaatkan untuk menganalisis analit dalam suatu sampel. Kemudian ada elektroanalisis ya seperti namanya elektro, jadi memanfaatkan karakteristik yang berkaitan dengan elektrik ya berkaitan dengan konduktivitas atau berkaitan dengan listrik. Jadi ada macam-macam jenisnya, ada konduktometri, voltammetri, elektrogravimetri, kemudian kolometri, amperometri, dan potensiometri. Kemudian ada juga analisis instrumental yang berprinsip pada metode pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel. Itu ada yang dengan kromatografi dan juga mass spectrometry. Biasanya ini juga banyak digunakan ini ya, kromatografi ya, baik itu secara gas kromatografi maupun liquid kromatografi. Nanti ini tidak akan saya jelaskan semuanya, nanti bisa dibaca sendiri ya, dipelajari sendiri. Nanti saya sertakan sumbernya untuk bisa mempelajari lebih lanjut gitu. Jadi masing-masing apa? Karena banyak sekali memang nanti kalau misalkan dijelaskan semua di sini kebanyakan gitu ya. Itu nanti bisa dibaca-baca. Kemudian nah, selanjutnya akan saya jelaskan beberapa instrumen yang sering kita pakai atau setidaknya sering kita kenal gitu ya. Nanti ke depannya teman-teman akan lebih sering mendengar istilah-istilah metode atau instrumen ini yang digunakan dalam kimia analisis. Oke, centrifuge. Ini yang akan saya jelaskan pertama adalah salah satu alat yang digunakan dalam preparasi sampel biasanya. Jadi untuk pemisahan ini ya, memisahkan solid ya atau padatan dari larutannya gitu. Kemarin kalau misalnya kita bahas ada campuran itu kan dia bisa apa namanya padatan larut di dalam suatu larutan gitu kan. Nah, itu kemudian kita pisahkan, kita endapkan gitu ya. Kita endapkan karena kita ingin entah itu hanya diambil liquidnya atau diambil solidnya gitu ya. Nah, itu kita menggunakan alat centrifuge ini. Jadi dia suatu alat yang memanfaatkan tekanan sentrifugal gitu ya, yang berputar gitu ya. Jadi dia berputar dengan kecepatan yang tinggi itu untuk kemudian memisahkan berbagai macam komponen dari cairan pelarutnya. Gitu. Jadi ini ya dia spinning the fluid at high speed. Jadi nanti ini berputar dengan kecepatan tinggi. Kemudian berbagai macam zat-zat terlarut di sana yang dia punya densitas yang berbeda dari pelarutnya itu kemudian akan mengendap gitu ya. Nanti kita ambil endapannya itu. Atau kita ambil yang larutannya yang sudah bebas dari endapannya. Itu tergantung dari yang dibutuhkannya yang mana. Nah, biasanya di sini ya, ini contohnya seperti ini, bentukannya bisa beda-beda, tapi yang jelas nanti di dalam sini, ya yang tempat yang nanti dia akan berputar, ini jumlahnya akan selalu genap. Ya, jumlahnya akan selalu genap, dan kalau misalkan secara prakteknya ya, nanti kalau teman-teman praktek, atau SMA sudah pernah mengenal ini belum ya? Jadi diletakkannya harus dia seimbang, jadi tidak boleh ganjil. Jadi misalnya harus 2 tabung, atau misalkan 4 tabung gitu ya, atau 6 tabung gitu ya. Dan ini juga jumlahnya bisa macam-macam, ada yang 6 biasanya paling sedikit kalau nggak salah, dan bisa sampai yang belasan gitu, tergantung dari ketersediaan alatnya seperti apa. Jadi kalaupun misalkan kita cuma butuh menganalisis satu tubnya ini gitu ya. Ini misalkan biasanya yang sering di centrifuge itu sampel darah ya mungkin yang paling paling sering itu. Nanti cuma butuh satu tub, nah itu kemudian akan kita siapkan tub yang lainnya yang cuma berisi aqueous gitu misalkan. Hanya berisi air gitu. Yang penting adalah ketika dia
berputar di sini dia posisinya harus seimbang dan diletakkannya harus yang seberangnya gitu ya. Ya, karena kalau enggak ya karena kan kalau tidak seimbang nanti apa namanya sentrifugasinya gitu tidak bisa kemudian berjalan dengan baik gitu. Itu dan ini biasanya bisa kita atur juga kecepatannya dan juga waktunya gitu. Jadi nanti bisa diatur di setting jadi ketika apa namanya sudah berhenti waktunya nanti tinggal kita buka dengan seperti itu. Centrifuge ya, sentrifugasi. Kemudian ini ada yang namanya pH meter atau alat pengukur pH ya. Jadi ya seperti dengan namanya dia bertujuan untuk mengukur pH pada suatu larutan gitu ya. Di sini yang secara otomatis dia akan keluar nanti angkanya. Kemudian ini mungkin kalau sebelumnya teman-teman mengenal adanya pH indikator ya. Jadi dengan indikator warna itu misalkan ada kertas apa namanya indikator warna itu yang nanti ada apa namanya kotak-kotak kecilnya dengan warna macam-macam itu ya kita celupkan selama beberapa saat kemudian kita bandingkan dengan referensinya oh warna yang ini kalau warnanya seperti ini maka pH-nya berapa gitu itu namanya pH indikator gitu kan. Itu bisa untuk memang membaca ya pH-nya di situ berapa tetapi dari tingkat akurasinya lebih rendah daripada pH meter ini karena uh, di situ dia masih dalam bentuk range istilahnya jadi dibandingkan dengan nilai aslinya dia masih ada selisih 0,2 sampai 0,5 itu kalau menggunakan pH indikator. Nah, penggunaan pH meter ini dia lebih akurat untuk membaca pH pada larutan tersebut. Ini juga biasanya pada tahap preparasi misalnya kita kalau misalkan dalam metode analisisnya butuh mengetahui berapa pH larutannya karena nanti akan berkaitan dengan reaksi asam basa di sana misalkan nanti kita akan butuh ini gitu. Atau misalkan secara kebutuhan sehari-hari gitu ya kita untuk uh, apa namanya monitoring kualitas uh, suatu lingkungan misalkan ada apa namanya kita mengukur pH pH apa namanya air misalkan pH di uh, berbagai macam produk ini ya di pabrikan gitu ya misalkan pH airnya yang mau dipakai ini pH-nya sudah netral atau tidak apakah dia ada cemaran ya sehingga kemudian dia ada keasamannya meningkat atau misalkan yang lain-lainnya seperti itu ya itu bisa juga untuk quality control. Nah kemudian ini ada beberapa metode dalam analisis kimia klasikal ya nanti akan saya jelaskan di sini ada Kjeldahl dan Soklat. Ini kalau yang Kjeldahl ada yang sudah pernah dengar Kjeldahl itu untuk analisis apa? Kayaknya sering disebut-sebut ya. Mungkin waktu SMA dulu sudah pernah mempelajari analisis apa kira-kira. Ini terkait dengan zat gizi ya, ini saya perkenalkan. Nanti akan dibahas juga di analisis zat gizi yang nanti akan teman-teman dapat di semester ke depan. Ini analisis Kjeldahl. Ada yang tahu analisis Kjeldahl itu untuk zat gizi apa? Tidak ada yang punya ide? Apa kira-kira? Karbohidrat, protein, lemak, itu pilihannya. Sudah pernah dengar sebelumnya? Kjeldahl? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Jadi mari kita berkenalan dengan Kjeldahl. Jadi Kjeldahl itu untuk analisis protein. Ya, jadi dia sering digunakan untuk mengukur jumlah protein total dalam suatu sampel. Dia mengukur protein totalnya itu dari jumlah nitrogen totalnya dalam sampel tersebut. Nah, dia metode yang cukup tua dalam perkembangan uh, analisis protein, ya, tetapi dia juga biasanya menjadi gold standard gitu untuk analisis protein total ya, dalam suatu bahan. Prinsipnya nanti dia ada 3 tahapan utama dalam metode Kjeldahl ini. Yang pertama adalah proses destruksi oleh asam sulfur di sini. Kemudian itu nanti akan ada dinetralkan dengan alkali. Kemudian nanti ada proses titrasi di sana sehingga nanti apa namanya bisa terhitung berapa jumlah
nitrogennya. Gitu ya. Nanti juga dia bisa disesuaikan dari sampelnya, ini tergantung dari ukuran sampelnya. Apakah dia yang sampel yang makro atau dia sampel yang mikro. Gitu ya. Untuk yang prinsip metode Kjeldahl dalam analisis protein nanti penggunaannya. Nah, yang tadi ya ada 3 tahapan, ada destruksi, ada destilasi, dan juga titrasi. Di sini destruksi ini nanti senyawa-senyawa dalam sampel itu akan didestruksi oleh asam sulfur, kemudian yang ditambahkan dengan katalisator di sini adalah kalium permanganat, sehingga nanti dia akan berubah menjadi amonium sulfat. Kemudian dilanjutkan dengan proses destilasi. Di sini dialirkan air, kemudian ditambahkan, ada proses netralisasi di sana, ditambahkan larutan alkali, kemudian nanti akan terbentuk amonia, gitu ya, amonia, kemudian nanti akan terbentuk borat anion, gitu, borat ion di sini. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan proses titrasi. Di sini nanti akan ada dititrasi dengan larutan standarnya adalah HCl. Kemudian nanti bisa kemudian kita dapat hitungan berapa konversi nitrogennya, gitu ya. Kemudian kita bisa hitung masuk ke perhitungan berapa jumlah protein totalnya akhirnya. Kalau misalnya dilihat di sini, ini kan banyak reaksi kimia yang terjadi gitu ya. Jadi ini termasuk metode kimia analisis klasikal ya sebenarnya, metode kimia analisis yang klasik gitu ya. Dia memanfaatkan berbagai macam reaksi kimia yang terjadi. Jadi ada proses destruksi, kemudian di netralisasi tadi ya, ada destilasi di sini, kemudian dititrasi. Jadi tahapannya berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia. Nah, ini untuk peralatan-peralatan yang dilakukan. Jadi salah satu ciri yang menggunakan reaksi kimia itu biasanya dia panjang ya tahapannya, reaksinya itu panjang dan lama biasanya. Jadi ini membutuhkan peralatannya juga lebih banyak gitu ya. Jadi dari proses digesti tadi, kemudian netralisasi dan distilasi hingga titrasi. Jadi prosesnya panjang. Dan reagen yang digunakan banyak gitu ya, dan prosesnya cukup bertahap-tahap. Ini untuk yang Kjeldahl. Oh, masih ada. Kjeldahl ini kayak kelebihan dan kekurangan dan kelemahannya. Nanti teman-teman akan belajar lebih detail saat analisis zat gizi tentang Kjeldahl ini. Nanti akan ada banyak lagi selain Kjeldahl metode-metode yang bisa digunakan dalam protein analisis ya, menguji misalkan dalam suatu. Oh, saya kira mau tanya. Dalam suatu sampel atau suatu bahan itu berapa sih jumlah proteinnya? Biasanya kalau misalkan dalam informasi nilai gizi gitu ya di makanan kemasan, di kemasan makanan itu kan ada informasi nilai gizi ya, berapa sih jumlah protein di makanan ini, berapa jumlah karbohidrat, berapa jumlah lemaknya. Nah, ini nanti teman-teman di analisis zat gizi ya, itu akan belajar tentang metode-metode apa yang digunakan, termasuk metode apa saja nanti selain Kjeldahl ini dalam analisis protein. Nah, kalau dibandingkan dengan metode lainnya dalam analisis protein, Kjeldahl ini punya kelebihan, dia dapat diaplikasikan pada semua jenis makanan, kemudian dia relatif tidak mahal, kecuali kalau menggunakan mesin yang sudah auto system gitu ya. Jadi rangkaian proses yang panjang tadi sebenarnya untuk perkembangannya sekarang, Kjeldahl juga sudah ada yang automatic system ya, Kjeldahlnya, itu akan lebih mahal otomatis. Kemudian dia cukup akurat untuk menentukan jumlah protein kasar dan dapat dimodifikasi metodenya untuk jumlah sampel yang kecil ya, atau jumlah proteinnya itu kecil dalam sampel. Tapi kelemahannya di sini karena dia crude protein ya, protein kasar, maka dia hanya mengukur total N organik ya, termasuk nitrogen dari senyawa-senyawa lain yang bukan protein gitu ya. Dia sama-sama punya nitrogen di sana, itu ikut kehitung juga. Kemudian dia waktunya cukup lama, minimal 2 jam berlangsungnya proses tadi. Kemudian nanti ada metode lain yang lebih teliti sebenarnya, lebih akurat gitu dibandingkan dengan Kjeldahl. Kemudian reagennya yang digunakan tadi bersifat korosif ya, tadi ada asam kuat dan basa kuat yang dipakai di sana, sehingga butuh kehati-hatian yang tinggi dalam melaksanakan metode Kjeldahl ini. Itu untuk yang Kjeldahl ya, untuk protein analisis ya. Jadi salah satu jenis
analisis kimia klasikal ya adalah Kildare. Kemudian selanjutnya adalah Soklet ya. Ini sudah pernah dengarkah ini? Ini juga untuk analisis salah satu zat gizi. Ya, apa kira-kira? Soklet itu untuk lemak ya, analisis lemak. Jadi dia analisis lemak itu juga banyak metodenya. Salah satunya adalah Soklet, yaitu jenis metode yang memanfaatkan ekstraksi pelarutnya gitu ya, secara semi kontinu. Jadi metodenya nanti kita akan menggunakan ekstraksi di sini ya, dipisahkan. Jadi dalam suatu sampel itu kan ada karbohidrat, protein, lemak, dan yang lain-lainnya. Nah, itu diekstrak yang cuma lemaknya, karena ini kita butuh untuk fat analysis ya, atau analisis lemak, kita hanya butuh lemaknya saja. Maka diekstraksilah si lemak itu dengan dia dilarutkan di pelarut untuk melarutkan lemak gitu ya. Itu secara semi continuous, secara berulang-ulang. Gitu. Kemudian ini prinsip umumnya ya, pemisahan suatu komponen tadi ya yang kita butuhkan di sini lemak dalam hal ini dalam sampel yang padat. Ini Soklet itu dia hanya bisa sampel yang padat. Nanti kalau sampel-sampel yang cair misalnya susu dan yang lainnya ada metodenya sendiri. Kemudian dengan cara penyaringan berulang-ulang atau secara kontinu menggunakan pelarut tertentu sampai seluruh komponen nanti terisolasi. Sampai yang kita dapatkan cuman yang lemaknya saja gitu ya. Yang temannya yang lain karbohidrat dan protein dan yang lain-lainnya itu tidak akan keikut. Kemudian kalau dari prinsipnya ya, prinsip prosedur kerja alatnya ini kalau bisa dilihat di gambar ini. Jadi nanti di sini di labunya yang bawah ini kita adalah pelarutnya yang akan kita gunakan. Nah, nanti di yang di sini ya namanya timbel di sini kita akan masukkan sampel di sini ya di bagian timbel di sini. Nah, ketika pelarut itu dididihkan, dipanaskan di sini, nanti dia akan menguap, kemudian masuk ke kondenser ini. Ya, kemudian nanti dia akan mengembun di sini dan embunnya itu nanti akan menetes ya, menetes dan kemudian melarutkan sampel yang ada di sini ya, nanti kemudian dia akan jatuh bawah lagi ya. Dia melarutkan tadi kan pelarutnya untuk lemak ya. Dan di dalam sampel ini kan ada kandungan lemaknya. Nah, lemak yang terkandung di sini itu kemudian akan larut di dalam pelarut tadi dan kemudian dia akan terpisahkan gitu. Dia akan masuk lagi ke sini gitu ya, menetes di sini. Kemudian nanti di sini kan jadi yang terkandung di sini adalah pelarut dan lemaknya gitu ya. Kemudian karena ini semi continuous memang yang Soklet ini tidak kemudian langsung pelarutnya itu bisa kemudian diuapkan lagi, yaitu ada proses lebih lanjutnya. Kemudian di sini ada proses destilasi dan juga pengeringan. Jadi untuk menguapkan pelarutnya yang masih tersisa di sini sehingga yang kita peroleh hanya lemaknya itu sendiri. Dan kemudian lemak itu bisa kita timbang. Ya, setelah dikeringkan kita bisa timbang, kemudian berat lemaknya yang terekstraksi tadi dari seluruh sampel yang di sini itu ada berapa. Dari situlah kemudian bisa nanti masuk perhitungan berapa sih persen lemaknya dalam sampel tersebut gitu ya. Dengan menimbang tadi berapa gram lemak yang kita peroleh dibandingkan dengan berapa gram dari sampel yang kita pakai dan dikali 100%. Jadi kita dapatkan persen lemak total gitu ya. Nah, jadi prinsip sederhananya seperti itu ya untuk yang Soklet. Jadi kandungan lemak di dalam suatu sampel itu kita pisahkan dari komponen-komponennya dengan melarutkan lemak itu menggunakan pelarut lemak ya yang kemudian kita uapkan pelarutnya sehingga kita cuma dapat sampelnya. Sampelnya maaf, lemaknya. Tuh, ini juga termasuk salah satu kimia analisis yang menerapkan yang berdasarkan prinsip reaksi kimia ya. Jadi dia termasuk yang metode klasik. Metode klasikal. Kemudian, nah ini cukup lama tetapi dia berlangsungnya kurang lebih 6 jam minimal. Sehingga ya itu ya tadi ciri-cirinya yang klasik itu biasanya waktunya memang lama. Nah, ini terkait Soklet, masih terkait Soklet, ini beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pelarut ya, karena ini tadi dia sangat erat kaitannya dengan pelarut, jadi
tepat tidaknya kita memilih pelarut nanti akan sangat berpengaruh pada keberhasilan dalam analisis gitu. Jadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah kita pilih yang mudah menguap. Ya, mudah menguap. Contohnya ini adalah heksan, ether, petroleum ether, metal klorida, dan alkohol. Kemudian ini titik didih rendah, titik didih rendah. Ini berkaitan dengan tadi ya, supaya dia mudah menguap gitu. Jadi yang menguap bukan yang sampelnya dulu, tapi yang harus yang pelarutnya gitu. Yang kemudian dia lebih mudah menguap. Kemudian pelarut harus mampu melarutkan lemak dengan baik dan bukan merupakan pelarut yang baik untuk senyawa lain seperti karbohidrat dan protein. Jadi kan tujuannya hanya untuk yang lemak saja ya yang kita cari. Jadi dia tidak boleh kemudian bisa melarutkan protein dan karbohidrat juga gitu ya. Karena nanti kalau karbohidrat dan protein ikut larut nanti jadi bias hasilnya. Jadi seolah-olah nanti jumlah lemaknya banyak padahal yang lainnya itu ada eh, apa namanya keikutan karbohidrat dan protein lain yang ikut larut di situ. Jadi harusnya benar-benar hanya lemak saja yang bisa larut di situ. Kemudian pelarut kita pilih yang tidak bersifat toksik baik ketika dia dalam bentuk cair maupun bentuk uap. Kemudian tidak bersifat higroskopis atau menyerap air ya. Kemudian tidak membentuk peroksida juga atau radikal bebas di sini. Yang kemudian nanti karena ini berkaitan dengan lemak ya, nanti kalau ada peroksida di sini dia akan meningkatkan oksidasi lemaknya. Nah, itu tadi metode Kjeldahl dan Soklat ya yang menjadi contoh classical method gitu dalam kimia analisis. Selanjutnya ini kita masuk ke instrumental analisis ya, beberapa contoh metode yang termasuk instrumental analisis. Ini yang pertama adalah spektrofotometri. Spektrofotometri di sini adalah metode analisis yang prinsipnya adalah dia mengukur berapa banyak ya senyawa kimia yang menyerap cahaya ya. Jadi ini spektro, ini dia terkait dengan cahaya. Dia mengukur berapa intensitas cahaya yang um, diserap dan juga yang dipantulkan kembali oleh komponen senyawa tersebut. Jadi kalau misalkan istilahnya kalau sederhananya kita biasanya disentrin gitu ya menyinari suatu larutan misalkan ya kemarin kalau kita lihat itu kan ada yang kemudian dia bisa memantulkan cahayanya bisa istilahnya cahaya hanya hanya tidak terserap gitu dan tidak terpantulkan begitu ada yang cahayanya terserap gitu. Kemudian pada prinsipnya ini ya dia ini sudah pakai ini ya prinsip hukum fisika ya hukum-hukum fisika ya di sini. Jadi setiap komponen, setiap senyawa kimia, setiap zat gizi katakanlah dia punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap cahaya. Istilahnya dia menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nanti akan berkaitan dengan warna juga di sini pada panjang gelombang tertentu gitu. Jadi disitulah kemudian kenapa kita bisa menggunakan prinsip fisika ini untuk menghitung berapa sih jumlah protein dalam sampel tersebut, berapa sih jumlah karbohidrat dalam sampel tersebut gitu. Karena senyawa-senyawa tersebut punya karakteristik dia bisa menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Gitu. Nah, itu ya, ini kita bisa digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu senyawa pada suatu sampel gitu ya. Biasanya dalam bentuk absorbansi gitu. Nilai yang keluar adalah nilai absorbansi, berapa sih besar absorbansi cahaya yang diserap oleh komponen tersebut gitu ya. Terus kemudian nanti kita masuk ke perhitungan lebih lanjut, kita bisa konversikan berapa kemudian total konsentrasi senyawa tersebut. Nah, ini biasanya sangat banyak sekali penggunaannya dalam berbagai macam analisis ya, tidak hanya analisis kimia saja, tapi juga untuk yang fisika, kemudian biokimia, kemudian dalam berbagai macam proses engineering ya, di berbagai macam industri juga, dan juga aplikasi secara klinis di bidang kedokteran itu banyak sekali spektrofotometri ini digunakan. Ya, jadi ini termasuk metode instrumental analisis yang paling banyak digunakan, spektrofotometri atau spectral method ya, atau spektroskopi ya, itu interchangeable penggunaan istilahnya.
Nah, ini sebenarnya ada banyak jenis-jenis spectral methods ya, metode-metode yang memanfaatkan penyerapan cahaya pada berbagai macam gelombang. Ini ada yang secara absorpsiometri, di sini ada yang pakai infrared sama UV vis nanti yang akan kita bahas di sini. Kemudian ada yang nanti dia membaca tingkat kekeruhan yaitu rubidimetri, kemudian refraktometri, ada yang berkaitan dengan emisi X-ray, kemudian elektron spektroskopi, radiochemical methods, gitu ya. Jadi ada banyak sekali, gitu, tergantung yang dibutuhkan seperti apa. Yang biasanya banyak digunakan nanti yang kita bahas di sini adalah infrared spektrofotometri dan juga UV vis spektrofotometri. Apa ini? Oh, ini adalah tadi ya dari jenis-jenis spektroskopi, metode-metodenya. Nah, ini biasanya mereka bedanya di panjang gelombangnya, range-nya itu di mana. Tuh kemudian apa ini? Oh ya, ya itu ya perbedaannya dari berbagai macam metode, panjang gelombangnya yang mana nanti tergantung dari kita sesuaikan dengan reference ya. Jadi kita butuh membaca senyawa apa atau kita butuh menganalisis senyawa apa, kita kita pahami mereka itu bisa terbaca pada panjang gelombang yang berapa gitu ya, sehingga kita butuh alatnya itu yang mana gitu nanti tergantung dari penggunanya di sana. Oke, jadi kita kita tergantung analit yang mau kita uji itu karakteristiknya seperti apa. Nah, ini ya dua jenis spektrofotometer yang cukup sering digunakan. Ini juga terkait dengan analisis zat gizi ya, terutama ini karena kita kaitkan dengan analisis zat gizi. Ini ada UV visible atau UV vis, biasanya UV vis spektrofotometer. Di sini dia menggunakan sinar ultraviolet dengan range 185 hingga 400 nanometer dan juga eh, gelombang cahaya atau gelombang warna gitu ya yang bisa terlihat ya yang visible itu kita kan bisa melihat pada mata kita itu kan bisa melihat cahaya atau melihat cahaya. Ya kita bisa tahu warna-warna itu tuh pada panjang gelombang sekitar 400 atau 500 misalnya sampai 700 nanometer gitu. Ya, dari spektrum cahaya itu. Kemudian kalau misalkan di luar atau lebih dari 700 nanometer itu kita menggunakan infrared ya. Kita menggunakan infrared di sini, infrared spektrofotometer. Ya panjang gelombangnya dari 700 sampai 1500 nanometer ya. Ini yang sebelah kiri adalah UV visible. Ini alatnya nanti bisa dibuka ya, bagian sini dibuka, kemudian ada tabung kecil ya namanya kuvet ya sangat kecil nanti sampelnya itu kita masukkan ke situ. Biasanya sebelum kita menggunakan spektrofotometer ini ada tahapan sebelumnya gitu. Biasanya contohnya dalam analisis protein juga ada, analisis karbohidrat juga ada, kita dahului dengan metode-metode atau analisis secara kimia gitu ya. Jadi berbagai macam reaksi tadi sehingga kita peroleh apa namanya sampel yang sudah tinggal dibaca absorbansinya. Jadi di situ kita tahu bahwa yang ada di situ adalah karbohidrat saja, tapi kita belum tahu berapa konsentrasinya ya. Kemudian nanti kita taruh di situ sampelnya di dalam kuvat itu di tabung khususnya untuk yang spektrofotometri di sini kita masukkan dia nanti dibuka dia dimasukkan dan nanti di situ prinsipnya adalah dia ada ini ya dipancarkan cahaya gitu ya kemudian nanti menembus tabungnya tadi sehingga dia bisa membaca apa namanya berapa absorbansinya gitu ya, berapa banyak komponen nali tersebut misalkan karbohidrat gitu ya. Kita tentukan dia karbohidrat itu panjang gelombangnya berapa sih dia bisa menyerap cahaya warna ini gitu ya pada panjang gelombang berapa nanti kita bisa baca di situ nanti akan keluar nilai absorbansinya namanya ya. Nilai absorbansinya berapa nah nanti nilai tersebut kita akan masuk ke perhitungan ya kita bisa konversikan di perhitungannya untuk kemudian mengestimasi berapa sih konsentrasi dari analit yang kita uji misalnya tadi ya contohnya karbohidrat ya dalam satu sampel tersebut. Yang infrared juga sama prinsipnya, ya cuman perbedaannya adalah di panjang gelombang yang digunakan. Kemudian, nah ini terkait UV vis ya tadi tentang panjang gelombang gitu ya.
ini kan tadi UV vis itu adalah suatu metode atau teknik analisis yang bisa kita kemudian menghitung jumlah suatu analit ya pada satu sampel dari jumlah cahaya yang diabsorpsi, yang diserap oleh komponen tersebut ya atau oleh senyawa tersebut gitu. Nah, ini nanti kan berkaitan dengan warna juga ya, spektrofotometer ini. Kalau misalkan larutan analitnya itu berwarna, gitu ya, biasanya ini kemudian kita menggunakan UV visible ini. Gitu ya. Ada spektrum cahaya, spektrum warna yang kita manfaatkan di situ. Ya, karena ini berkaitan dengan tadi ya, hukum fisikanya ini berkaitan dengan warna dan cahaya. Ini kan mata kita itu bisa melihat warna, jadi kita bisa membaca ini merah, kuning, hijau itu kan sebenarnya terkait dengan pantulan-pantulan cahaya ya, pantulan panjang gelombang dan segala macamnya itu kan. Nah, ini visible light, visible cahaya yang tampak atau warna yang tampak itu disebut dengan warna gitu ya. Karena apa namanya? Ketika berbagai macam gelombang cahaya itu dipisahkan gitu ya. Mungkin kalau itu pelajaran fisika banget ya zaman zaman SMA itu ada apa namanya spektrum cahaya itu kan kalau dipisah-pisahkan itu eh, warna itu kan sebenarnya kalau jadi satu itu ada yang warnanya putih gitu ya kalau nggak salah ya. Dan kalau dia dipisahkan itu baru kemudian dia ada merah, kuning, hijau dan segala macamnya itu ya, ada spektrum warna itu istilahnya. Itu. Nah, kemudian ini panjang gelombang cahaya yang bisa divisualisasi oleh mata kita gitu ya. Ini kan pada sekitar ini tadi ya 400 sampai 700-an nanometer gitu ya. Nanti berkaitan juga nanti kita bisa menentukan oh ini tadi ya kan didahului dengan berbagai macam reaksi kimia nanti terbentuk dia warna apa gitu ya. Ada yang warna misalkan biru kehijauan gitu. Warna yang tampak di mata kita ya larutannya itu. Maka dia cocoknya adalah menggunakan panjang gelombang yang mana itu kemudian berdasarkan hukum fisika ini gitu ya. Contohnya adalah misalkan ini ya kelanjutannya. Ini ada yang color of light ya. Ini adalah warna yang nanti diabsorpsi atau diserap oleh senyawa tersebut, kemudian dipanjang gelombang berapa, dan ini adalah complementary color atau warna komplementernya dari warna cahaya ini adalah warna yang bisa kita lihat. Ini em, contohnya kalau misalkan eh, apa namanya warna yang terserap itu adalah kuning ya di sini warna yang terserap itu kuning sebenarnya warna yang tampak di mata kita itu adalah ungu gitu ya. Ya jadi senyawa tersebut menyerap menyerap warna kuning ya sehingga yang kemudian terpantulkan oleh mata kita itu adalah warna ungu istilahnya gitu ya. Jadi ini yang kita lihat di sini ada di complementary color-nya yang kita lihat itu warna apa nanti kita sesuaikan di panjang gelombang berapa. Ini kalau misalkan balik lagi ke spektroskopi tadi, UV spektroskopi atau spektrofotometri tadi, kalau misalkan yang kita punya larutannya adalah berwarna merah misalkan ya, berwarna merah, maka nanti merah itu adalah komplementernya hijau, ya, jadi komponennya yang ada di dalam senyawa tersebut nanti dia akan menyerap warna hijau, ya kemudian nanti kita sesuaikan panjang gelombangnya yang kita pakai. Nanti kalau misalkan larutan yang kita uji itu berwarna merah, maka panjang gelombangnya di panjang gelombang ini. Jadi biasanya kalau yang kita pakai di AZG itu sekitar 500 sampai 600 nanometer karena biasanya warna yang terbentuk itu biru gitu ya, biru-biru, biru-biru ungu gitu. Biasanya panjang gelombangnya di sekitar ini. Jadi ini tadi gambaran tentang apa ya tadi hubungan dengan warna dan cahaya dan juga apa hubungannya dengan konsentrasi suatu analit gitu ya, konsentrasi suatu senyawa dalam larutan. Nah, ini selanjutnya adalah kalorimetri. Sebenarnya kalorimetri ini adalah cabangnya spektrofotometri tadi, ya, atau cabangnya spectral methods, karena ini juga masih berkaitan dengan warna dan cahaya. Ya, kalau yang kalorimetri ini dia sebenarnya secara praktikal lebih banyak digunakan di industri-industri uh, printing kayak gitu ya, percetakan-percetakan atau berbagai macam industri tekstil gitu biasanya mereka sangat berkaitan dengan pembuatan warna yang berbagai macam ragamnya gitu ya.
situ. Atau juga bisa kalau misalnya di dunia kedokteran, di dunia medis itu untuk analisis apa namanya cairan tubuh ya, misalnya darah gitu ya, untuk melihat apa namanya hubungannya nanti dengan banyaknya jumlah hemoglobin dalam darah seperti itu. Ya, ini tadi salah satu metode yang termasuk spektroanalytical ya, mirip tadi dengan yang spektrofotometri. Di sini dia apa namanya variation of color of solution ya. Jadi apa namanya berbagai macam warna nanti dia akan ada panjang gelombangnya yang berbeda-beda gitu ya nanti. Ini kalau secara praktikal lebih banyak digunakan di bidang-bidang tekstil, percetakan gitu ya. Cat-cat gitu ya, pembentukan warna warna yang beragam gitu. Dia menggunakan colorimetry supaya bisa kemudian dirancang tingkatan warna yang beragam. Itu untuk yang colorimetry, kemudian ini ada kromatografi. Kromatografi di sini adalah masih termasuk analisis instrumental. Di sini dia adalah teknik untuk memisahkan suatu komponen dari campurannya atau mixture melalui perbedaan sifat fisika masing-masing komponen tersebut ya. Jadi nanti ada istilahnya stationary phase atau fase diam, bahasa Indonesianya itu ya, fase diam. Bisa bisa berbentuk padat maupun cairan, dan juga nanti ada namanya mobile phase atau fase bergerak gitu ya, itu adalah pelarutnya gitu ya. Kemudian nanti apa namanya bisa kemudian dari perbedaan densitas ya, jadi perbedaan densitas dari berbagai macam komponen dalam suatu campuran itu dia kemudian akan terpisahkan nanti gitu ya. Jadi kalau misalkan bayangannya mungkin teman-teman pernah tahu yang menyaring air dengan ada batu, ada kemudian pasir dan segala macam gitu ya. Itu kemudian nanti yang tersaring itu benar-benar yang bebas dari pengotornya dan segala macam ya. Kalau saya gambarkan mirip-mirip seperti itu ya. Jadi nanti ada yang mobile face-nya, jadi yang dia istilahnya seperti penyaringnya gitu ya. Dia hanya diam di situ, dan juga ada yang berfungsi sebagai pelarutnya atau kita sebut dengan mobile face-nya. Yang kemudian nanti dari perbedaan densitas itu, perbedaan konsentrasi, perbedaan berat jenis senyawa dan segala macamnya, nanti kemudian akan terpisah berbagai macam komponen. Kromatografi sendiri ini ada banyak jenisnya, ini beberapa saja ya, hanya uh, saya contohkan yang paling sering didengar. Itu ada kolom kromatografi atau kromatografi kolom, ada kromatografi planar. Planar ini yang dia pakai flat surface ya, atau apa namanya papan permukaan yang tipis gitu ya, dan tipis dan datar gitu ya. Dia ada paper kromatografi atau kromatografi kertas, dan juga kromatografi uh, lapis tipis gitu, thin layer kromatografi. Ada juga kromatografi liquid ya, nanti akan kita pelajari. Di sini ada HPLC, High Performance Liquid Chromatography, yang banyak digunakan untuk nutrition labeling atau pembuatan informasi nilai gizi, itu biasanya pakai HPLC, dan juga gas kromatografi. Itu nanti biasanya berkaitan dengan apa namanya nutrition labeling. Nah, ini yang untuk kromatografi kolom. Di sini dia tekniknya dia memisahkan berbagai macam komponen dalam suatu campuran itu di dalam kolom ini ya, di dalam suatu tabung yang panjang ini. Nanti apa namanya ada ini ya, stationary phase-nya di sini yang dia diam di sini, dan kemudian nanti diberikan sampelnya, kemudian diberikan pelarutnya. Nah, nanti kemudian akan terbentuk lapisan-lapisan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan dia kan nanti apa namanya densitasnya berbeda ya, setiap komponen itu karbohidrat, protein, lemak misalkan, nanti dia punya punya densitas yang berbeda, maka nanti dia akan turunnya itu juga gantian gitu kan ya, istilahnya karena tadi dia terbentuk lapisan ya, akhirnya nanti dia kemudian bisa terpisahkan gitu. Misalkan maka densitasnya yang paling kecil nanti dia akan terpisahkan terlebih dahulu sehingga kita bisa pisahkan ya. Nanti dia akan keluar terlebih dahulu sampai habis di sini, kemudian kita pisahkan nanti. Kemudian nanti kita akan dapat berbagai macam di sini bisa ini ya, tabung-tabung-tabung gitu ya, sampai dia nanti habis masing-masing lapisannya, sehingga kita bisa misalkan kemudian ada yang pertama ini, misalkan adalah contohnya adalah karbohidrat, kemudian protein atau lemak seperti itu ya, kita bisa
pisahkan komponen-komponennya menggunakan kromatografi kolom ini. Kemudian ya ini ya nanti yang apa namanya dia akan secara bertahap ya densitas yang paling besar ya nanti dia akan ada paling atas gitu. Nanti dia akan apa namanya terpisahkan yang paling akhir. Kemudian, nah ini gambarannya secara visualisasi ya ini contoh tahapan ya urutan-urutannya kromatografi kolomnya kalau bisa dilihat di sini ini dari sampelnya yang dimasukkan di sini adalah yang stationary phase-nya kemudian yang atasnya adalah apa namanya mobile phase-nya gitu ya itu kan nanti akan larut komponen-komponen itu kemudian karena mereka punya karakteristik yang fisika yang berbeda ya densitasnya berbeda maka dia nanti akan bentuk lapisan ini ya dia berlapis-lapis ini yang kuning dengan yang orange lagi dan yang merah dan coklat yang atasnya ini adalah komponen-komponen yang berbeda jadi dia sudah memisah gitu. Nah, untuk kita ambil, untuk kita pisahkan ya nanti dia akan turunnya nanti akan perlahan-lahan ya. Turunnya akan perlahan-lahan dan bergantian. Nanti yang kuning muda ini akan kita ambil dulu sampai dia habis, kemudian nanti yang baru yang atasnya gitu ya. Kan menetes seperti itu. Kemudian bisa juga ini kalau yang tidak pakai apa ya ini kan secara manual menggunakan labu gitu ya. Bisa juga ini ada yang sudah perkembangan teknologi menggunakan automatic fraction collector. Jadi fraksi-fraksi yang sudah dipisahkan tadi, maka dia sudah memisahkan sendiri di berbagai macam tabung-tabung yang terpisah. Nah, nanti bisa dilihat di sini kemarin saya cari contoh simulasi kromatografi kolom ya yang sederhana nanti bisa kalau misalnya pengen tahu bagaimana sih prosesnya nanti bisa ditonton di situ. Kemudian yang kromatografi yang kedua ada planar kromatografi. Ini adalah jenis kromatografi yang memisahkannya menggunakan permukaan yang datar ya flat surface gitu. Jadi stationary face-nya ya tadi penyaringnya istilahnya penyaringnya itu adalah suatu suatu apa ya suatu bahan yang tipis gitu, yang tipis datar gitu. Contohnya adalah kertas selulosa ya kertas kromatografi dan juga ada nanti ada thin layer ya kromatografi. Nah, ini untuk yang pertama, yang paper kromatografi atau kromatografi kertas. Ini adalah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni, yang dia punya afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya, sehingga kemudian dia bisa digunakan untuk memisahkan campuran dari komponen-komponen penyusunnya atau dari substansinya, itu yang menjadi tadi ya, jadi terpisah-pisah komponennya. Gitu. Prinsip kerjanya ini pelarut nanti akan bergerak lambat pada kertas, kemudian komponen-komponen akan bergerak pada laju yang berbeda-beda, dan kemudian campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna gitu ya. Jadi mirip seperti yang tadi ya, yang kromatografi kolom. Jadi nanti ada pelarut yang kita gunakan di sini, kemudian nanti ada sampel ya, ada sampel yang kemudian kita bisa dia nanti akan terbaca sampelnya itu kan komponennya macam-macam. Nah, nanti setiap setiap komponen akan terdeteksi nanti dia terbentuk warnanya itu akan berbeda-beda gitu. Nanti biasanya nanti kemudian akan diukur panjangnya ya berapa sentimeternya ini terbentuk. Warna ini komponen A, komponen B, komponen C gitu ya. Setiap warna yang berbeda itu adalah komponen yang berbeda. Nanti kita akan lihat ya panjangnya berapa. Panjangnya berapa ini kan apa namanya mengindikasikan tingkat tingkat penyerapannya dia ya, tingkat absorbensinya dia pada paper ini yang kemudian nanti kita akan bisa masukkan perhitungan untuk kemudian menentukan atau membandingkan lah minimal konsentrasinya gitu ya dari komponen A dibandingkan komponen B dibandingkan komponen C tersebut dalam suatu sampel. Nah, nanti juga bisa dilihat di sini ada prosedur sederhana tentang paper kromatografi. Bisa dilihat di sini cukup sederhana dan cukup mudah dipahami. Nanti bisa ditonton lebih lanjut. Kemudian ini temannya paper kromatografi ada thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis ya. Di sini mirip seperti yang paper tadi, tetapi dia menggunakan ini ya piringan kaca glass flat. Di sini ada dia
dilapisi dengan silika gel atau alumina di sini sebagai penyerapnya ya. Dia kan stationary phase-nya di sini, atau yang penyerapnya dia menggunakan silika gel atau alumina dalam bentuk lempengan tipis itu. Sehingga kita sebut dengan thin layer ini. Thin layer ini adalah lempengan tipis. Kemudian bisa disebut sebagai VLC plate atau chrome plate. Nah, lempeng krom atau lempeng lapis tipis ini ya. Kemudian nanti suatu larutan yang merupakan campuran itu nanti akan kita teteskan ya, kita teteskan pada lempeng tersebut ya, cuman satu dot, satu titik gitu, satu titik itu. Kemudian nanti di titik itu kita akan celupkan lempengnya pada suatu pelarut ya. Nah, nanti kemudian akan dia membentuk penyerapan yang berbeda-beda gitu ya. Nanti dia kan akan naik ya di lempeng ini ya, pelarutnya ini ya, pelarutnya dia akan melarutkan komponen-komponen yang ada di sini. Nah, nanti setiap komponen itu kan tingkat absorbansinya atau tingkat kelarutannya itu kan berbeda-beda, maka dia akan uh, larutnya juga pada nanti bisa tahu ada titik-titik yang berbeda gitu. Nah, ini contohnya ini ada komponen A dan komponen B di sini bisa dilihat. Ini yang komponen AA dibandingkan komponen B. Ini komponen B yang dia lebih sifatnya lebih larut ya di sini karena dia lebih cepat nih menyerapnya ke atas gitu ya. Kalau misalkan kita contohnya kayak tisu kita masukkan ke air itu kan dia akan menyerap ke atas gitu ya. Terserapnya ke atas. Nah, itu tuh juga dia kemudian akan membentuk warna atau titik yang berbeda gitu. Biasanya ini kemudian dibacanya kalau yang thin layer chromatografi itu di bawah sinar UV ya, di bawah alat UV. Nanti kemudian kita bisa lihat bentukan titiknya gitu. Ini juga nanti bisa ditonton di sini. Nah, ini saya screenshotkan, ini contohnya tadi ya, nanti di bawah sinar UV, di sini di bawah alat pembacaan untuk yang sinar UV-nya, nanti ini kita bisa ada ini ya, ada terbentuk titik-titik ini ya, ini ada empat jenis larutan nih yang kita gunakan, ada larutan A, B, C, D. Nah, nanti di dalam larutan A, B, C, D itu ada komponen apa saja sih gitu ya. Nanti kita bisa bandingkan di sini dari tingkat kelarutannya. Nah, nanti di sini gimana kemudian tahu itu perbedaan kelarutannya menggunakan nilai retardation factor ini atau RF ini. Ini sebenarnya adalah berapa panjangnya. Nanti kan diukur ya, diukur berapa sentimeter ini, berapa panjangnya komponen yang A ini dibandingkan dengan, nah ini garis yang ada di atas, ini adalah pelarutnya ya, pelarut yang kita pakai itu tadi berapa sentimeter, dibandingkan berapa sentimeter yang tadi yang pelarutnya sampai sini. Gitu ya, itu adalah kemudian nanti dapat nilai RF. Nah, nilai RF ini kemudian dia akan menunjukkan sifatnya, terutama yang paling bisa dibaca ini dia ada apakah dia termasuk komponen yang polar atau non polar seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau misalkan yang C ini bisa dilihat ya, C ini ternyata dia ada dua komponen yang berbeda yang terkandung dalam suatu larutan itu gitu ya, yang dia punya sifat yang berbeda juga. Ini ya contohnya untuk penggunaan thin layer chromatografi. Selanjutnya ini ada liquid chromatografi atau chromatografi cair. Di sini ya masih merupakan metode pemisahan komponen dari campurannya menggunakan liquid ya sebagai mobile phase-nya atau sebagai pelarutnya. Ini bisa dilakukan di dalam kolom tadi ya, tabung yang panjang tadi, atau juga di permukaan yang datar tadi ya, yang planar tadi. Yang paling banyak digunakan sampai saat ini ya, untuk yang sekarang jenis liquid chromatografi adalah HPLC ya, High Performance Liquid Chromatography. Ini sudah digunakan hampir di sebagian besar kalau misalnya terkait pangan ya, industri-industri pangan dalam kemudian membaca jumlah zat gizi, berbagai zat gizi dalam produk mereka gitu ya, karena nanti dia bisa, ini kan pemisahan ya, jadi dia bisa memisahkan dan kemudian sekaligus membaca masing-masing jumlah atau konsentrasi dari senyawa tersebut. Nah, ini ya HPLC ini dia bisa untuk kemudian memisahkan, kemudian mengidentifikasi apa senyawa tersebut dan menghitung jumlah masing-masing senyawa pada suatu campuran tersebut. Ini
dari gambaran alatnya ini tadi ya, dia ada kolom-kolom ini, ya ini bentuk kolomnya bisa berbeda seperti ini. Kalau misalnya dibedah adalah seperti ini, biasanya ini dihubungkan dengan komputernya nanti ya, untuk kemudian bisa membaca hasilnya. Tidak akan saya jelaskan satu persatu karena rumit juga apa namanya rancangan apa namanya peralatannya itu ya, karena dia sudah menggunakan teknologi yang tinggi yang termasuk instrumental analysis. Ya, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini uh, analisis vitamin, mineral pun juga bisa digunakan dengan menggunakan HPLC ini ya. Kemudian temannya HPLC, ini kalau yang HPLC tadi liquid ya, mobile phase-nya, nah ini dia menggunakan gas atau pelarutnya, istilahnya pelarutnya itu tidak dalam bentuk cairan tapi dalam bentuk gas gitu. Gasnya yang digunakan bisa helium di sini, ada argon atau juga bisa digunakan nitrogen. Nanti pada tekanan tertentu nanti dia bisa membaca konsentrasi senyawa pada suatu sampel tersebut gitu ya. Nah, ini juga biasanya sama seperti HPLC bisa digunakan untuk proses nutrition labeling. Oke, selanjutnya, oh sudah selesai, sudah sampai akhir ya ternyata. Tadi sudah kita bahas beberapa instrumen yang sering kita jumpai nanti untuk pembelajaran berikutnya tentang analisis kimia, terutama kaitannya dengan analisis zat gizi ya nantinya yang akan banyak kita temui gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin dikonfirmasi? Ini pertemuan terakhir dengan saya. Jadi nanti eh, akan saya kirimkan soal latihan ya, yang sekaligus terdiri dari 4 topik terakhir yang dengan saya yang mulai dari topik ke-10 kalau nggak salah ya. Ada 4 topik nanti, hanya sedikit jumlah soalnya, tetapi kemungkinan ini ya jawaban-jawaban singkat gitu, bukan 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 pilgen. Nanti bisa dikerjakan, dijawab sesuai dengan pemahamannya. Sifatnya masih open book, jadi bisa sambil belajar kembali, dibuka kembali penjelasannya, tetapi yang penting adalah ketika menjawab jangan copy paste ya. Silahkan dengan pemahamannya diuraikan dengan kata-katanya sendiri, gitu. Karena dengan menjelaskan dengan kata-katanya sendiri itu kemudian bisa membantu pemahaman teman-teman juga. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, kemudian ini kan habis pertemuan selanjutnya, itu kan setelah itu UAS, kalau misalnya tanya kisi-kisi soalnya apa ya, mirip-mirip ya istilahnya seperti yang muncul nanti di soal-soal latihan ini. Meskipun dengan nanti bisa bahasan yang berbeda atau misalkan yang ditanyakan berbeda, gitu. Yang berbeda, maksudnya uh, poin pertanyaannya berbeda, gitu ya. Tetapi kurang lebih pokok bahasanya mirip. Jadi silahkan nanti untuk membantu pemahaman teman-teman, istilahnya untuk mengulas kembali, gitu ya. Ini maksa biar belajar lagi intinya, gitu ya. Nanti bisa dikerjakan gitu. Gitu ya. Nanti akan saya kirimkan di Google Classroom aja nanti setelah setelah semua kelas selesai, gitu. Jadi mungkin mungkin nanti malam. Nanti waktunya mengerjakan akan lebih lama. Besok libur ya. Ya nanti saya aturlah yang jelas, nggak untuk 1 jam atau 2 jam. Itu bisa lebih lama, bisa sambil belajar. Ada yang mau dikonfirmasi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Metode-metode yang lainnya yang mungkin teman-teman penasaran atau nanti silahkan untuk memahami ya, bisa pemahamannya lebih baik gitu, ya, bisa membayangkan lebih baik tadi beberapa reference video-video analisisnya itu seperti apa ya, peralatannya penggunaannya seperti apa gitu ya. Kalau cuma membaca aja kok susah membayangkan, gitu nanti bisa dibuka video-videonya di situ gitu ya.
Itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya pada perkuliahan pagi hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik materinya dan bisa bermanfaat untuk bermanfaatan yang besar gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam menjelaskan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.